Pertemuan kemarin tanggal 5 Februari. 5 Februari. 5 Iya. Iya. Kita mengulangi tentang meneruskan, tapi juga coba mengulangi ini ya kan? Tahu siapa? Mas Niko. Hamida. Mas Asari. Ya. Semoga nanti bisa mengikuti streaming kembali ini streaming yang turun bangun 8 mengikuti lewat streaming. Siapa dulu? Murni nama Husnul Buduko nyata lagi. Belum masuk mas. Terus harapannya memang kalau mengikuti semua, kalau bisa mengikuti semua, ini adalah sebuah ajakan mau atau tidak mau itu setelah paham. Jangan mau tidak mau itu terjadi setelah gagal paham. Jadi ada antara dimingkung antara jenengan dengan saya setidak-tidaknya karena sebagai dirinya. Dan kemudian kebersamaan kita ini jangan sampai terjadi seperti membeli kucing dalam karung, tapi sekaligus juga paham aturan mainnya, sehingga nanti kalau ada penegakan aturan main tidak sakit. Ini penting ini untuk kita tanamkan betul ya. Nah, banyak pengalaman, banyak terjadinya
perpisahan dari sebuah sirkah. Ini kan juga sirkah ini sebenarnya ya. Anak itu tarika ini. Itu kata Rasulullah dalam hadis qudsi, anak itu tarika ini. Malam yakun ahaduhuma. Jadi saya menjadi yang ketiga dari dua orang yang berserikat bekerja bersama-sama. Saya menjadi yang ketiga. Kalau dua orang, kalau tiga orang menjadi yang keempat. Kalau 50 orang menjadi yang ke-51. Tapi yang ke-51 tidak setara. Yang 51 melingkupi, memberkahi, menolong dan seterusnya. Karena yang ke-51 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah sangat dekat, Allah memberkahi, meridhoi, menolong. Jadi disitulah taufik, hidayah, inayah akan senantiasa meliputi orang yang bekerja bersama-sama. Ning umumnya ada kata-kata malam yakun ada di rumah. Selama atau selagi tidak ada yang berkhianat di antara salah satunya. Ya kenapa ada kata-kata begitu? Ternyata pada kenyataannya pada akhirnya berkhianat. Pada akhirnya berkhianat yang berakhir dengan sakit hati. Sakit hatinya karena salah satunya merasa dikhianat, ditipu, dizalimi dan lain sebagainya. Nah, maka dalam setiap usaha bersama itu baiknya aturan main itu diatur dengan baik sejak awal. Kalau kerja bersama, sebenarnya melakukan disi, umumnya begitu kan ya, itu tidak baik. Pada saat belum jalan, mungkin tidak ada apa-apa. Tapi begitu ada uang, saling-salingan, jadi rebutan. Saya yang lebih berjasa, tapi saya yang punya ide dan seterusnya begitu. Nah biasanya yang punya uang lah yang menang. Terus kemudian yang satunya sakit, itu seterusnya. Maka kita harus paham betul. Ini menjadi dasar pemikiran yang nanti kita wujudkan bersama-sama tentang doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bermakna satu, kebaikan, kesejahteraan, keselamatan dunia akhirat. Dua, bahagia dunia itu lebih memungkinkan untuk membawa bahagia akhirat. Tiga, hidup ini mesti peduli, jangan egois dan individualis. Empat, kalau bahagia itu bersama-sama. Karena itu menjadi yang kelima adalah tampillah untuk bagai maul mutlak yang tohirun mutahhirun. Jangan tohirun ghairu mutahhirin. Tohirun ghairu mutahhirin itu egois, individualis, apik-apik diri. Tapi juga jangan seperti maul mustakmal, apalagi mutanajis, ngelek-ngeleki. Jadi kehidupannya menjadi sampah, tampilnya tidak menjadi solusi tapi menjadi polusi. Alhamdulillah ini tampilnya tidak menyelesaikan masalah tapi malah menjadi masalah. Alhamdulillah ini dan itu mutanajis. Itu bisa introspeksi. Ini kan di Al-Mumtaz ini ikut mengatasi masalah atau menjadi bagian dari masalah. Nah, gitu.
menjadi ma'ul mutlak atau ma'ul mutanajis. Atau parah lagi ma'ul najasah. Nauzubillah min. Nah, untuk mewujudkannya mesti ada langkah batiniah, ada langkah zahiriyah. Untuk mewujudkannya mesti ada langkah batiniah, ada langkah zahiriyah. Untuk langkah batiniah nomor 2, ini dari sisi pejuang yang ada di dalam ya. Nomor 2, lembaga yang memulai pendidikannya dari masjid. Lembaga yang memulai pendidikannya dari masjid. Ini unsur batin yang paling dasar, yaitu sholat. Awalu ma yuhasabu fil akhirah as-shalah. Awal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Kemudian untuk dohiriyahnya nomor 8. Kegiatan-kegiatan produktif di Al-Mumtaz boleh dijadikan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, yakni fid dunya hasanah wa fil akhirah. Jadi langkah batiniahnya adalah yang paling utama dan pertama disebut A1. Yang paling utama dan pertama adalah sholat. Seluruh pengelola Al-Mumtaz dan seluruh orang yang ada di Al-Mumtaz adalah ahli sholat. Kemudian berusaha sholat terbaik. Sholat terbaik adalah awal waktu, berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu, awal waktu, berjamaah di masjid.
lima waktu, awal waktu berjamaah di masjid. Saya teringat ajaran ulama kalau tidak salah itu Imam Ibnu Huzaifah. Kalau nggak salah. Beliau menyampaikan bahwa melihat orang itu bermasalah atau tidak, anak itu bermasalah atau tidak dari sisi kehidupannya, lihatlah pada sholatnya jamaahnya. Kita melihat murid-murid ini, murid-murid itu, melihat anak kok sholatnya tertib, pasti nanti pendidikan di kelas juga tertib. Lihat saja. Ya, kita ini mulai saiki penelitian ya. Kalau anak itu tertib sholatnya, nanti kegiatan-kegiatan lain pasti tertib. Begitu juga tatkala kita memimpin sebuah usaha bersama, tatkala anak buah kita itu sholat jamaahnya di masjid tertib, pasti kerjanya tertib. Tapi kalau sholatnya bermasalah, pasti kerjanya juga bermasalah. Kalau ada istisna, memang selalu ada istisna, pengecualian. Ada orang yang sholatnya bagus di nabusi, itu kan istisna, tapi itu ya. Ada orang yang gak tahu sholat, kerjanya bagus, itu kan istisna. Tetap ada istisna. Tapi nanti menilai umum itu begitu. Mana kan dicoba Pak, jadi nanti di antara teman-teman dengan yang sholatnya selalu awal, datang awal berjamaah di masjid, nanti pasti kerjanya. Tapi kalau sholatnya sering terjadi masalah, pasti nanti kerjanya juga masalah. Jadi gitu. Itu ulama nggak sembarangan menyimpulkan dan kemudian memfatwakan seperti itu, kan tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu bagi kita yang masih muda, aku masih muda juga ya, kalau ingin hidupnya baik, perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Kalau kita ingin punya anak besok tidak banyak masalah, perbaiki sholat. Maka kemudian Allah mengajarkan ke kita untuk berdoa agar anak kita ini menjadi qurratu ayun, terus kemudian salah satunya adalah menjadi dzurriyyah yang ahli sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alni Allahumma Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni. Terima kasih. Si sobat Kamel yang hafal ya. Yang mesti berumah lah aku dulu ya. Saya dongo mesti ada itu Pak Nana. Mesti ada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau saya jadi imam, Rabbana Rabbja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau saya doakan harus saya domirnya kita ganti ma dari anak. Rabbja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami gitu ya, Rabbja'alna muqimas sholati, orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga dzurriyyah saya, entah dzurriyyah nasabiyah maupun dzurriyyah. Tapi setiap doa harus ada usahanya. Tulisan di bawah ya.
Doa tanpa usaha bohong. Usaha tanpa doa sombong. Nah, itu tulisannya di situ. Maka saya berusaha mati-matian bagaimana di sini menegakkan aturan jamaah. Ini dalam rangka kesejahteraan bersama loh ini. Ya, loh kalau kamu nggak mau sejahtera sudah jangan merusak yang lain, keluar saja. Karena diatur jamaah keluar saja. Artinya kamu nggak mau saya ajak untuk sejahtera bersama. Gitu. Jangan-jangan malah melari, nggak sejahtera ya ngajak-ngajakan jadi. Nah, ini dipahami tolong. Jadi kalau saya kencang ngajak jamaah itu paham mono. Ini soalnya, gitu ya. Jamaah. Tahadus binikmahnya, sama itu ibu itu saya pertahankan betul. Sama ibu itu kalau saya bepergian kok ibu sedang apa? Sedang undur. Saya mampir masjid kok cari teman jamaah. Tahadus binikmah ya. Kadang-kadang cari nggak ada ngebel rumah. Kepeksa. Afik sudah sholat sebenarnya, tak sholat lagi untuk menemani saya agar dapat semua. Gitu. Bagi saya menjadi sholat wajib, bagi Afik menjadi sholat sunat karena tadi sudah sholat. Kami tetap fadilahnya. Jadi begitu ya, tolong dicatat betul Mas Imam, Wilda, ini sama ya. Apalagi ini ini berdua ini jadi cara betul makanya sudahlah bagiannya Pak Nandang monggo saya ngopeni ini nanti dicocokkan terus kemudian saya yang ngapal nih betul sama nanti cocok-cocokan yang bermasalah jamaah di masjid itu saya pasti bermasalah. Kalau istisna satu ya mesti Mbak Devi. Makanya ayo kita dandani dulu para pimpinan, ayo dandani dulu ini dari jamaah. Sejahtera percaya karo aku wis to. Pokoke anggere jamaah salate jamaah kok dandani kok aku iki sejahtera bahagia dunia akhirat. Percaya aku orang tagih nanti di akhirat. Ya. Jelas awal mayuk hasabu fil ajr hasalah masalah percaya rumah. Kalau ikut ternyata sesuk sampean elek nagih aku nagih hari nabi piye. Nah, gitu ya. Gitu. Dipercaya pasti. Jadi kita dandani sholat dan ditulis pendidikan dimulai dari masjid. Itu karena kita mengingat sejahtera bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban. Jadi saya sering menyampaikan, saya menemukan dalil itu 3 yang orang itu kalau punya masalah digampangkan, kalau digampangkan jalan keluarnya, kalau sedih digembirakan, sumpah dilonggarkan, kemudian diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, itu ada 3. Yaitu 1, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nah, itu yang satu walau anna ahlal qura, walau anna ahlal qura manu
wattaqau ila akhirih. Itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna la fatahna walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim alaihim wala anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini andai saja penduduk ahli saja penduduk desa itu, penduduk kota itu, penduduk negara itu, keluarga itu, satu perusahaan itu, satu institusi itu, satu lembaga itu, pada amanu wattaqau, pada menjaga iman dan takwanya. La fatahna, la di sini adalah taukid, pasti akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Tapi begini, jenengan nanti kata jikalau enggak takut dia nih. Tembak. Belum betulnya apa nih nomor? Tutup di nomor. Oke. Kesel lagi ya. Bisa. Nyatanya lo juga ya. Jangan melihat kata jika itu dalam bahasa Arab ada jika, andai, kemudian itu ada dua, yaitu pakai kata lau dan in. Betul ya? Mas Amam, yang apa Quran, apa hadis yang pakai kata lau apa saja? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ya wis. Nah, apalagi termasuk walau anna ahlal qura. Kita tadi kata lau. Apalagi ini gramatika Arab. Sampai lah romi saiki, romi setrum oleh nafsir Quran. Apalagi
Walau kana aba'u artinya itu. Kalau jika bapakmu, bapak atau nenek moyangmu layak juluna pakai kop apa pakai lam? Pakai kap. Pakai kop berarti artinya tidak berpikir, tidak berpikir apapun, maka dia tidak akan dapat petunjuk. Tidak berpikir apapun, tapi mungkin orang nggak berpikir apapun. Mungkin nggak? Orang nggak berpikir apapun, nggak aneh-aneh. Mungkin nggak? Berarti satu di sini tidak mungkin. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa, seluruh penduduk desa iman dan takwa, mungkin enggak? Tidak mungkin. Apalagi lau. Oke, artinya buka handphone oleh kok pokoknya golek kata lau sakake-ake lho oleh kowe dikira orang ropek kok iki ya. Pulau kana andaikan saja laut menjadi tinta, mungkin orang? Mungkin orang? Tidak. Berarti tidak mungkin lagi ya. Laut itu mesti dikaitkan dengan sesuatu yang tidak mungkin, begitu kan? Laut itu penjikaan, pengandaian kepada sesuatu yang tidak mungkin, namanya tamanni. Masih ingat saya ajarkan atau saya katakan tamanni? Kalau kita andai aku jadi andai engkau jadi bunga, aku tanggainya, itu tamanni. Betul tak? Andai aku jadi sabun, gitu kan? Itu pengandaian itu tamanni, sesuatu yang tidak mungkin. Ini tulisannya kata dia lagi ngori. Tamanni. Tamanni. Sesuatu harapan yang tidak mungkin. Andai aku jadi presiden, mungkin nggak? Mungkin. Tadi bukan lau itu, tidak pakai lau. Sekarang yang pakai in. Innallah bukan inna, sesungguhnya inna. In kuntum shodiqin, apabila kamu jujur. Mungkin enggak? Kamu jujur, mungkin enggak? Mungkin. Apalagi? Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum, katakanlah jika kamu suka atau mencintai Allah. Mungkin enggak kamu mencintai Allah? Mungkin. Apalagi? La'in sakartum la'azidannakum, apabila kamu bersyukur maka pasti. Nah, bersyukur kamu bisa tidak bersyukur? Bisa, pasti bisa. Bisa. Pokoknya in itu bermakna penjikaan, pengandaian yang sangat mungkin terjadi.
atau bahkan pasti terjadi, maka ini disebut dengan roja. Roja. Pengandaian yang pasti terjadi namanya roja. Pengandaian yang tidak mungkin terjadi namanya tamanni. Oke, terangkan itu. Nah, satu yang saya terangkan tentang yang nanti akan dibukakan barokah, artinya akan mendapatkan kesejahteraan, barokah dari langit, dari bumi. Barokah itu zadal khair wan nifa'ah, hanya bahagia dunia akhirat karena datangnya kebahagiaan dari langit dan dari bumi. Itu apabila semua penduduk beriman. Mungkin enggak? Semua penduduk beriman? Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Satu keluarga mungkin, gitu. Tapi lah semua penduduk satu kota, satu enggak mungkin. Mekah dikira kok apik-apik wong Mekah. Ora. Wong Mekah iki lho dikira apik-apik. Ora. Orang jahat ya ono nek ora dikira nek ora ono prostitusi. Nah, di luar tanah haram namanya Mekah, tapi di luar tanah haram kan ada garis tanah haram itu. Ya, di luar tanah haram ada. Dulu itu ceritanya di samping Masjidil Haram itu ada tempat prostitusi. Ceritanya sekarang sudah digusur. Saya diceritani. Dan kebanyakan begenggeknya orang Indonesia dan orang Cina. Ayo di sekitar Ka'bah ada aja calo. Calo apa? Calo Hajar Aswad. Tapi iya deh. Di situ ada kejahatan juga itu. Itu perampok ibadah itu. Oh itu kalau ditolong oleh mereka, barang bayar kejar tenan. Sampai di luar Masjidil Haram. Itu. Nah, kemudian yang kedua, bunyinya yang akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat itu, ditolong dimudahkan oleh Allah itu adalah orang yang mendawamkan istighfar. Orang yang mendawamkan istighfar. Jadi yang dua ini sering banget disebut oleh Mbak Kakung, oleh ngaji. Setelah istighfar, yang pertama istighfar. Kemudian yang tiga jamaah, maksudnya sholat jamaah. Saya sudah malah lali ya. Seringan mingkul lihamin arajah, mamingkul bikin mahroja, wayar zuk min kaitu layak tasik. Pakasannya dia. Karena sendirinya.
Jadi berkaitan dengan wattaqau, ini kemudian berikutnya adalah Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, berkaitan dengan takwa. Kemudian sama itu istighfar juga begitu, jamaah juga begitu, mingkul bikin ada kata mingkul bikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada juga itu. Nah, jadi jamaah istighfar iman takwa kuncinya. Maka kalau kita jamaah di masjid itu pasti karena didasari itu. Nah itu ya, pasti didasari itu. Ya kalau nanti ternyata ini nggak ngefek ya berarti iman takwane kurang, keikhlasannya kurang. Tapi kalau jenengan kok iman jamaah di masjid selalu didasari iman dan takwa, walaupun ikhlasnya yang ada 3 marotib itu, 3 marotib menurut Nasoibul Ibad ya, sing ngaji Nasoibul Ibad khatam. Ada 3 marotib loh. Yang pertama itu yang beribadah itu karena Allah, karena cintanya sama Allah, tidak berharap apapun. Gitu? Terus kemudian yang kedua hanya mengharap surga. Hanya mengharap surga. Dan dijauhkan dari neraka. Tuh. Terus kemudian yang ketiga, mengharapkan Allah memberi balasan di dunia. Contoh sholat duha agar rezeki lancar. Loh, itu ikhlas loh, masuk ikhlas loh itu. Kalau saya sholat ben di alam karo sapa, saya jamaah ben ra diseneni abah, itu ora termasuk ikhlas. Aku kok nek ora jamaah di minus Pak Nandang, itu gak ikhlas. Tapi kalau saya sholat agar Allah memberikan kemudahan dalam hidup saya, rezeki saya banyak, itu masuk ikhlas. Boleh, ikhlasnya awam. Saya setiap berasar maca Waqiah ben rezekiku lancar. Ben rezekiku lancar aku sesuk wong sugih. Masuk ikhlas itu. Ben karo Gusti Allah didadeki wong sugih. Itu ikhlas loh. Tidak. Lebih tinggi lagi sugih ora terserah Gusti Allah, sing penting aku sesuk mlebu swarga. Nah, jadi mengharap kan itu ganjaran lah, nanti besok oleh pahala lebih di swarga. Itu ikhlas. Nah yang terbaik adalah ngapa Waqiah? Ya Waqiah itu kebaikan. Pokoknya boleh ridani Gusti Allah itu zuhud. Sampai tingkatan tinggi. Aku ikhlas dong, sampai gak berharap belas. Mulane sampai aku ngantuk saking ikhlas. Sing golongan tinggi, golongan minal ngantuin. Nah ini batiniah ya, batiniah dari Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bisa ditempuh pertama batiniahnya. Dan kata di sini berbunyi
pendidikan dimulai dari masjid, ini adalah tatanan baru. Biar dapat sejahtera. Mulai ngantuk Mbak Meliana. Rauh boleh kok itu banyak. Baik gerojok-gerojok kayak Mbak Isti nggak keberbeken ngaruh gerojok-gerojok. Ora, terus ya. Wingi iki ana sing anu kok. Ana sing ngaji tak takoni. Jawabnya jare keberbeken gerojokan. Apa to wingi ya? Iya. Iya. Apa? Iya. Oh iya, di dia saiki. Oh, alhamdulillah wis ngedoh dari gerojokan. Tapi kok ya liar-liar juga, jangan lendah-lendah. Wis salahe saka nek ngalih. Terus kari-kari jawabannya ya, apa? Kenapa saya ngantuk? Karena ini ngaji itu jalan menuju surga, jadi mendamaikan. Jahra, urip. Di Wijaya. Di, alhamdulillah. Sapa meneh wah mesti deg-degan sing tukang turu biyen. Masuk. Nah, ini langkah batiniah. Jadi monggo ini kita tegakkan. Ya tegakkannya dengan usaha untuk menertibkan ini. Instrumennya untuk menertibkan ini. Awal-awalnya terpaksa sih rapopo, kalau sudah terbiasa kan nanti ikhlas sendiri. Ngono wae ilmu deh. Saiki demi absen ya serapopo, tapi kalau sudah terbiasa kan nanti ya. Gitu ya. Jadi paham ya sampai sini kenapa Mumtaz ditegakkan jamaah ya. Ada tulisan di sana, ada memulai pendidikan dari masjid. Mulai usaha juga dari masjid. Menunggui. Mulai dari usaha dari masjid. Makanya di Al-Mumtaz itu gedung permanen pertama kali yang kita bangun masjid. Dilalah yang dikabulkan loh dilalah. Telung sasi oleh masjid. Memang kita itu kalau sudah berazam Allah itu akan memberi jalan. Saya nulis begini sejak awal. Lalu Gusti Allah kok nggawe gedung pertama kali yang permanen di sini masjid. Sebelum ada gedung semuanya semi permanen gitu. Sing sini enggak permanen, jelas gitu. Ini masjid permanen duluan. Iku wis jadi bukti nyata loh. Bahwa pendidikan dimulai dari masjid di Al-Mumtaz diridhoi oleh Gusti Allah. Belum sanksi loh ya. Belum sanksi loh masjid itu. Saya berangkat umroh, naik konon dungo, papat. Satu, pembangunan jalan terus. Nomor 3, nomor 2, ganti mobil. 3, minta masjid. Oh iya, untung gak yang keempat gitu ya. Ya. 3, kabul ke karo Gusti Allah. Ganti mobil kabul ke. Orang ganti yo, tambah yo. Nah, tambah mobil kabul ke. Nah, cara pertolongan di Pak Iwan. Nah, itu wasilah saja kan? Wasilah saja lantaran. Masjid kabul ke, ada orang datang nawari masjid 9x9 tak tolak. Sebelum ini sudah datang duluan loh dari Qatar 9x9 tak tolak. Mau 9x9 itu musola ya itu masjid. Tadi kan yang 15. Beberapa minggu kemudian datang. Atun, Atin. Jenenge panjang Atin, Atun. Apa kayak? Suherman kan? Alim Suherman ya. Jakarta datang. Nyote pinten Pak Yai? 15x15. Oh nggih. Niku kawan aku juta cekap nggih. Allah cekap, mesin bangun kula cekap. Aku ngono. Lah kok gawe pemborong? Pemborongnya pinter. 15x15 itu semuanya. Jeruk memrolas. Waktu kartu jeruk 15.
Jadi 15 nanti tambah emper. Lah pinter kali memborongi. 3 12 loro full 15. Kan sudah 15 Pak Yai. Pinter weh. Nggih Pak. Pasti sebagai kan ning dadak gawe pemborong gitu loh. Tadi belum. Jadi, berarti diri dari ya kita punya kemauan memulai dari masjid. Di gedung permanen pertama kali di Al-Muntas adalah masjid. Ini tanda bahwa insya Allah kita diridhoi. Apakah kita tidak yakin? Masih ada yang tidak yakin? Dan masih ada yang tidak menjaga jamaahnya? Wahai para alumni Al-Muntas, kalau ada jamaah berarti bagian dari syukur. Kalau syukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi masih adakah engkau yang berdusta? Tapi ayyi alai rabbikum. Ini nikmat, masih ada yang berdusta. Tapi ayyi alai rabbikum. Waktu bangun sini kita punya modal nggak Bu? Nggak punya. Sekarang kalau kita hitung ini kita tahu berapa? Karena modal itu tanahnya apa? Modalnya modal tenaga loh ya. Ada min fadli rabbi. Ada min fadli rabbi. Karena percaya. Ayo, ayolah kita diapi semangat ayolah ayo. Sholat jadi yang terbaik lah ayo. Kita persembahkan sholat kita yang terbaik. Oke? Siap ya? Keri tuh bila tanten-teni lebih jauh. Tak lirik ya. Siap? Hari. Hari. Siap, Ri? Bingung refleks apa anu? Dia salah ya dia. Iya, cek. Ya. Pagi sing anu dungu jalur. Konten ini. Loro-loro ini ngomong siap lah ngopo. Konten-kontenan. Bisa apa sih dimaksud? Ya loro-loro ini ya ngopo. Ini adalah yang pertama tadinya. Tapi zahiriyahnya juga harus diikuti usahanya. Piye to jane planning-e, ngono lho. Piye to planning-e? Itu yang ke-8 itu. Usaha-usaha produktif yang dilaksanakan di Al-Muntas boleh, artinya akan dipakai untuk kesejahteraan bersama. Piye carane? Carane yaitu manajemen itu. Di tengah perdebatan apakah guru digaji atau tidak, kami memilih digaji. Nah, itu di tengah perdebatan itu. Ini zahiriyah. Wes rame iki wes jeneng paling kakean anu kan apa kakean memori wes Pak ya tak belum ya jadi ya full ya masa full berapa halaman toh saya itu pun naik beli gitu tambah itu eh 3 halaman sampai halaman
Oke, Ghadia Ramani. Baru ya. D. Zohiria. Zohiria di Z atau di H? Ada pertanyaan sampai di sini. Wah, Rabbana atina fid dunya hasanah to'irong pertemuan. Langkah Zohiriyah. Satu, pengen saya. Tentu waktu itu adalah pada saatnya kuat. Mau dimulai dari mana? Digaji dulu apa usaha dulu? Tapi yang jelas kalau gaji itu layak. Di tengah polemik apakah ustadz itu digaji atau tidak di zaman itu, bahkan masih ada fatwa dari kiai kalau ustadz digaji hilang ganjarannya. Saya sudah memulai di Diponegoro itu menggaji ustadz. Maksud kita agar balance, tapi meminta ustadz untuk tidak mengharap gaji inovasi, karena memberi gaji itu urusan pimpinan. Tapi insya Allah nanti akan ada hubungan sebab akibat. Mungkin gaji saanane agar pimpinan itu layak menuntut jikalau nggak sungguh-sungguh. Nah, karena itu kemudian ustadznya sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh berarti amanahnya terjalankan dengan baik, maka trust pasti akan muncul. Kalau trust muncul, maka customer merasa diopeni. Kalau merasa diopeni, maka pasti akan mendatangkan customer baru. Ya kan? Anda puas, cerita sama teman, betul enggak? Ngajak-ngajak. Maka untuk membuktikan itu, Al-Mumtaz memilih promosi itu bukan lewat iklan. Ini dari lembaga pendidikannya loh ya. Bukan lewat iklan, bukan lewat spanduk, termasuk spanduk, presentasi guru dan lain sebagainya. Kalau toh itu dilakukan, itu sebenarnya nomor 2. Nomor satunya adalah lewat, saya dulu sebut namanya apa? Maklumat, tapi oleh customer itu sendiri. Maklumat, tapi lewat customer itu sendiri. Dengan prakteknya begini. Wali murid akan mengatakan, mondok nenggene anakku, bagus loh. Mondok nenggene anakku, bagus loh. Yang kedua, santri sendiri kalau pulang, mondok nenggone bagus, aku udah dianin. Jadi upaya yang ditumbuhkan adalah yang diwujudkan adalah menumbuhkan santri dan wali yang bangga. Percaya, cinta kepada alma mater. Pasti.
Nah, monggo ini prakteknya piye carane. Ojo malah ono wali santri yang menghalang-halangi. Ojo aku ada ono ketun. Nah, jangan kalau tas saya aja udah ada di sana ketun. Rawajib saka sanawiyah, rawajib yang aliyah harus pindah. Kira-kira jadi tolak ukurnya gini aja. MTS itu yang masuk aliyah dengan yang mau keluar banyak mana? Andai tanpa paksaan aliyah masuk sanawiyah. Balik. Andai tanpa paksaan sanawiyah masuk aliyah al-mumtaz. Kira-kira lebih banyak yang masuk al-mumtaz atau yang keluar? Andai tidak ada paksaan bahkan promosi MI masuk MTS, kira-kira banyak yang keluar apa yang masuk MTS? Andai RA tidak didorong untuk masuk MI, banyak yang masuk MI apa keluar? Nah ini testimoni. Kalau ternyata masih banyak yang keluar, artinya lembaga kita ini perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan sentuhan hati kepada wali dan kepada santri agar mereka bangga. Perlu diadakan kegiatan-kegiatan yang mereka itu menjadi bangga. Ini usaha. Nah, monggo bapak-bapak kepala madrasah itu cateten guru-guru arep kok opo dan mereka bangga terhadap lembaga kita. Aliyah itu sing metu saka al-mumtaz itu banyak yang kecewa apa yang bangga? Iya gitu. Kamu itu termasuk yang bangga apa kecewa ini dengan pendidikan al-mumtaz ini? Jujur, coba. Enggak. Malah ini mulai ya. Jadi jawab jujur, jadi bangga orang. Oke. Tapi kalau dijawab jujur, temanmu dulu berapa satu kelas? Kamu 20. Iya kelas, musa angkatan. Akhir iya kok beda-beda ini ya yo. Wis esuk bojomu pira lali ane. 50 lebih, lebih beda nih. Mendane kok swidak lebih. Kira-kira kalau disensus banyak yang bangga keluar dari al-mumtaz atau kecewa? Hanya yang kecewa. So, ada yang sesuatu yang perlu kita sadari. Kalau perlu Pak Dedi tanyakan kepada mereka kecewaanmu apa? Kecewaan mereka itu apa? Itu inventarisir, kemudian dandani. Caranya memperbaiki kan begitu kan? Makanya di lembaga-lembaga itu biasanya terakhir kalau mengadakan kegiatan diberi satu kertas yang isinya kritik dan saran. Itu. Ya Pak, itu teman-temannya itu di lewat WA nggak apa-apa. Apa yang kau kecewakan dengan al-mumtaz?
Nah, besok kita dandani bareng-bareng nih. Kita jawab untuk generasi berikutnya. Untuk apa? Biar mereka bangga. Apa ikut memiliki dan melu handar. Kalau melu handar beni kan mesti terus melu hangrum krepi, melu hangrum krepi terus mulat sariro dan rasa ikut berusaha termasuk promosi mungkin karena pesantren-pesantren itu besar di mana-mana itu adalah usaha dari alumni. Kerapnya itu kalau pendaftaran santri baru gak usah promosi, mereka banyak yang datang. Siapa yang bawa? Alumni. Tegalrejo itu gak usah promosi, karena yang promosi adalah alumni-alumni yang tersebar di mana-mana menjadi agen. Ada agen Pekalongan, Gunung Kidul ada agennya Pak Nurholis dan kawan-kawan itu. Itu menjadi tempat pendaftaran itu. Jadi di Pekalongan ada tempat, Pekalongan dan sekitarnya itu ada tempat pendaftaran pesantren api itu di Gunung Kidul punya tempat pendaftaran. Sekarang kita punya alumni di mana ya? Di Cirebon. Cirebon yang di sana siapa? Mau nggak mereka dijadikan tempat pendaftaran santri Cirebon yang akan masuk ke Al-Muntah? Kalau nggak mau, berarti aslinya mereka malu. Oke, itu sudah terjadi. Mulai kapan? Mulai alumni kapan? Mereka dengan sukarela bahkan menawarkan diri ada di alumni. Ya, Al-Muntah masih muda, memang trial and error. Anggaplah ini bagian dari trial and error. Lama-lama kalau ditelateni terus kemudian mau terbuka, expose kan sukses. Nah, ini bicara Niki atau ajaran baru ini Pak. Jadi harus banyak menerima masukan dan kemudian masih ada 3 bulan ini untuk perbaiki. Ya, perbaiki. Saya juga sebenarnya testimoni ini, testimoni. Ayo, apa namanya? Hari ulang tahun Al-Muntah semuanya yang nangani alumni. Tapi alumni yang peduli berapa persen? Nah, dan sampai sekarang bahkan yang ada di dalam pun ada enggak yang tidak peduli dengan HUT, dengan hari Muntah, diundang rapat pun tidak datang. Ada enggak Pak Mas Aziz? Semua kalau diundang datang. Ada enggak yang pasif? Ada. Banyak enggak? Ya, seakan enggak peduli. Terus akhirnya temannya bingung. Ini begitu caranya ya, gitu kan? Itu. Padahal mestinya semangat. Ini testimoni. Oke, ini dalam rangka memperbaiki adalah langkah dari ya, kalau itu sudah muncul, maka customer tambah tentu membawa rezeki tambah, insya Allah gaji tambah layak. Kan begitu kan? Kemudian yang kedua, langkah kedua dari riaknya adalah kita buat usaha bersama. Kita laksanakan sirka, ini sunnah Rasul, kongsi, benar ya.
Sirkah ini kita laksanakan dengan cara usaha ini seluruh pejuang pekerja di Al-Mumtaz punya saham, sehingga nanti semuanya dapat bagi hasil. Yang kedua, setelah punya saham dengan posisinya masing-masing ikut memajukan usaha, entah promosi, ikut memasarkan. Promosi mau cerita-cerita loh gitu ya, cerita-cerita. Anggun gue bahkan ikut memasarkan walaupun ini sudah bisa saja dapat keuntungan. Pak, sama dengan saya, Pak Dedi, Bu Ngatini, di samping rumah ada toko. Dari sini bawa roti dan air mineral, dititipkan di situ. Dari sini ambilnya berapa, kemudian dijual dititipkan di toko berapa, terus dijual ecerannya berapa, kan gitu kan? Nah itu ambil maksudnya. Boleh. Kemudian minimal beli apapun, minimal dengan beli apapun di toko sendiri, di tempat usahanya sendiri. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya tatkala kita membeli itu menguntungkan usaha sendiri yang nanti bahagia hasilnya juga kembali ke kita. Coba pikir-pikir, kok iya besok dari usaha ini bagi hasil, ya. Sebagian dimasukkan ke ini dari saham bagi hasil, ya. Kemudian sebagian masuk pondok dipakai untuk apa? Gaji dia apa? Nah, ya kan muter ini dari kita, oleh kita, dan untuk nah, sebagai upaya ini Pak Nandang nanti sore kalau aku harus cerita itu gimana pengorbanan untuk ini. Nah, gitu. Kan nanti RAT itu nah sing wis duwe saham nanti diberi, sing urung duwe saham
Oleh RAT kudune enggak melu loh. Jadikan undangan saja. Anggota nanti punya apa? Punya hak suara. Sementara undangan jadi pengamat. Jadi teman-teman yang lain diajak semua sebagai pengamat. Yang sudah punya saham, itu nanti boleh usul dan dapat bagian. Cuman aku mau cari ini ya, nek random ini ketuanya lah Pak Dina loh. Apa Pak Dina? Ketua yang di notaris kan? Iya. Ketua yang di notaris Jokowi. Untuk pelaksana hariannya. Sampai delok nek operasi kipas milik kemenang. Ketuanya sopo? Sing jaga toko pelaksana harian sopo? Sing tanggung jawab lek rapat-rapat sopo? Ayo tetep ketuane apa ya? Lalu apa sampai naruh jaga toko? Operasinya sudah syariah, ya. Dan saya sudah diberi sertifikat Dewan Pengawas Syariah. Itu tidak banyak loh Pak Nandang. Dewan Pengawas Syariah di Jogja itu ikut sertifikasi aja minimal 5 juta Pak. Iya, minimal 5 juta. Yang kemarin ada 5 juta gratis. Fasilitas. Apakah kita mutasi sebagai gratisan? Boleh manfaat. Oh, ini untuk kesejahteraan. Mau prediksi target penghasilan itu yang saya kritik ini. Pak Dina, Pak Nandang, ngosor rapian Mbak Regina. Bulan Juni berapa targetnya? 70 juta ya? Itu loh. Orang buka wis liyane wae. Mbak Regina berapa bulan Juni? 70 juta ya? Ya. Bulan Juli berapa? Macam ora liyane. Itu di-share ora? Di-share. Bulan Juni berapa? 65. Juli 70. Agustus 70 lagi. Pertanyaannya, kira-kira bulan Juli Agustus tambah customer apa? Halo, bulan Juli Agustus tambah customer apa? Customer piro? Saya melihat MA ikut targetnya 60. MTS targetnya 100. MI berapa kemarin? MI 25. RA 20. Madrasah Dunia piro? 20. Iki piro jumlahnya? 225. Ya tak? Andaikan 225 ini per anak sehari, piro kira-kira pantes iki? Tenane, saya wis munda lho. 10 per hari kali 30. Kali 30. Kuwi urung anu lho, urung sing insidental, odol, sabun dan kawan-kawan lho. Betul? Piro saiki? 10 kali 30. 10 kali 30 kok 200 iki piye to, Mbak? 300
300. Oh iso 10 kali 30 300 200 itu. Jum. Iki sing isin gurune lho iki. Nek aku ngledeki sebenarnya ngledeki diriku sendiri. Goblok sopo. Nah, 300 kemudian kalau ditambah kan ada insidental lah ya. Ya toh? Kira-kira berapa per bulannya? 350 mungkin? Oke, 350. Wis hitungan. 350 hari 225. Berapa? Akeh. 78. Eh? 78 itu. Tuh berapa? 78 juta 750 ribu. Oke lah bolo dewe 70 juta. 70 juta. 70 juta kalau 70 juta berapa? 140. Kenapa di dalam target tidak ditulis 140? Gak berani ya? Atau lupa? Loh ini kan sinergi nih. Loh kalau kemudian 70 juta menjadi 140 juta, kemudian ambillah margin kita 10% sehingga kita punya bruto 14 juta, gitu? Punya bruto 14 juta, kemudian kita nanti menjadi neto itu kira-kira 10 juta. Kemudian diberikan pondok yang 8 juta. Terus kemudian yang 2 juta bagi hasil, kira-kira pembagian bagi hasil di RAT besok akan naik apa turun? Itulah menambah kesejahteraan. Mungkin dan suatu saat bagi hasil itu per bulan. Saya tanya, mungkin dan suatu saat bagi hasil itu per bulan? Apalagi kalau semua bumdes ini disatukan. Sejahtera tidak berjuang di alam. Inilah langkah-langkah yang ingin kita lakukan. Maka ayo, tidak hanya toko bumdes ini kita majukan bersama. Ada yang bertanya, iki saya toko tok loh, iki toko tok. Saya punya niatan sebagaimana pengorbanan yang awal. Sebenarnya ini saya sampaikan. Toko ini berdiri dengan uang saya, ya? Kemudian yang baju itu seluruhnya punya ibu. Sehingga dulu itu waktu yang megang awal, siapa yang megang awal? Seluruh pemasukan dari uang itu masuk ibu. Kemudian bulan apa itu Pak? Mana? Juli Agustus kita nasionalisasi. Semuanya milik pondok, tidak ada yang milik pribadi. Nanti kalau saya dan ibu dan keluarga saya ingin punya saham, masuk lagi dari 100-an itu. Kalau bisa begini, Pak Reva, ini nanti dibuka saham lagi. Saham pertama 100.000. Tapi untuk saham kedua, ketiga, keempat jangan 100.000. Jangan 100.000, mungkin 500. Sehingga sebutlah nanti
kalau koperasi saham pertama itu akan tertarik masuk aja dulu. Itu namanya iuran pokok. Ya. Nanti kan mestinya ada iuran wajib, iuran sukarela dan seterusnya ya. Yang ada nanti yang anggap saja biar mudah ngitungnya itu saham pertama 100 itu. Nah, saham kedua nanti dinaikkan, Pak. Saham kedua dinaikkan. Kalau enggak, nanti ada yang paling menguasai sinkronis duit. Ya. Nah, hitungan saya ini aset yang kita miliki 2,7 berapa? Ini kita hitung 2,78 terus 0,73 M yang kita miliki. Uang yang dikumpulkan dari Bapak Ibu guru seratusan itu hanya 6 juta, dinilai saham 20%. Wah, itu kan pengorbanan luar biasa. Itu pun yang 80% masuk pondok, yang di pondok itu juga masuk gaji. Nah, itu sudah mantap. Inilah cara kita untuk berupaya di dunia kepada para pejuang. Tapi nanti pembagiannya tidak, Pak Raifa besok yang akan datang koperasi tidak serta-merta 20% itu dibagi sebanyak orang ya. Tapi mungkin koperasi biasalah ada begini, bonus keaktifan. Aktif yang dimaksud adalah aktif belanja, aktif mempromosikan, terus kemudian ada tugas, kemudian termasuk kalau perlu bonus keaktifan melu mulang. Jadi ada simbiosis mutualisme antara amanah santri itu sendiri dengan itu perlu dirapatkan ya. Dan serius ya. Begitu. Nah, ini rencana yang sekarang ini di tangan jenengan untuk mewujudkannya. Saya juga tidak terlalu banyak intervensi dengan manajemen yang ada di situ, tapi mengawasi saja, menegakkan. Ayo mau di manajemen seperti apa, masyarakat. Gitu ya. Ya saya ikut memajukan saja, tapi pengelolaannya ada di dalam selanjutnya. Tentang termasuk rapat. Maaf saya rapat juga tidak ikut. Apa dia? Silakan dikatakan iya bermajuli. Ya bermajuli biasa saling ada simbiosis mutualisme. Pondok maju sampai dapat, gitu ya. Tapi ketentuan 80-20 dengan dirubah, harus jalur 50-50 ya. Saya kurang kok. Ke pondok era sudah dimacok gitu ya. Pada dasarnya saya selain muridnya tambah, customernya tambah. Jadi ya ini juga simbiosis mutualisme. Ini bentuk dzahiriyah yang kita tawarkan untuk kebersamaan. Tapi juga saya beritahukan begini. Di situ ada bonus keaktifan, tapi juga sekaligus ada punishment tentang ketidakaktifan. Antisipasi jangan sampai ada gini. Aku orang ngajar apa-apa, ngajar dipotong gaji saya nggak apa-apa. Aku bagi hasil saya oleh akeh. Oh itu tidak boleh. Pada akhirnya kalau dipecat sebagai pegawai karena tidak sungguh-sungguh, maka saham dikembalikan sesuai dengan jumlahnya, tidak ada tambahan. Sahammu 1 ya 100.000. Kalau nanti saham yang kedua 500 berarti ya dikembalikan 600. Paham ya? Jadi jangan kemudian wah gue soleh penghasilan akeh sok oleh bagi hasil gitu ya. Terus pulang kali ini. Pecat lelit oleh jadi pegawai, kembalikan saham habis. Loh ini simbiosis mutualisme, jadi jangan terus teliti nanti. Ini saya khawatir
Aku sulit nek kono mulang malah apa-apa kayak gitu kan. Enak loh ya. Masuk akal ora? Masuk akal ora? Jadi saling mengikat lah. Biar ada betul-betul simbiosis mutual. Sampai di sini ada pertanyaan? Bikin bekal rapat tadi loh. Apa jenenge ada pertemuan rutin haji itu karo umroh ki terus kuwi kono kapan dibuka kembali? Takoke sama ibu ibu lah ibu punya kapan saged dibuka ora piye lah ini kudu teko ya. Jane sing penting kudu aku jane aku mau ngeterni. Punya kapan sakit kan kuwi ya. Jadi aku kudu teko. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini paham orang kan? Paham orang mam? Terus ikut saham belum? Alumni yang sudah ikut saham siapa? Macam? Tidur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kok ini? Yang Bapak Ibu guru dari luar yang sudah ikut saham siapa? Macam? 1, 2, 3. Pak Yazid termasuk dari luar atau dari dalam? 1 luar dalam ya. 1, 2, 3, 4. Saya jauh apa baik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ini belum. Yung sesuk ora kena ngesangun. Besok nanti dibicarakan ada uang sosial enggak? Dari 20% itu ada dana sosial gitu. Kok dirapat kira perlu ono nggih uang sesuk nek kancane nikah. Ya urunan, tapi kan ada tambahan dana sosial kan bagus ya? Iya. Pengen enggak RAT itu saya itu setiap tahun diberi kain loh sama apa namanya selain bagi hasilnya di koperasi itu berapa ratus diamplopi masih diberi voucher belanja gratis terus masih diberi kainnya numpuk soalnya pernah tak jahit gitu. Iya. Vouchernya hangus juga tak pernah tak belanjakan. Andaikan saya aktif udah oleh akeh meneh. Oh gitu. Mungkin dan suatu saat kita jalan-jalan bersama waktu liburan terus pengen enggak kita umroh bareng. Orang umroh bareng kira-kira giliran umroh lah gitu ya. Atau mungkin melihat kemusyrikan bareng ke Bali. Iya toh kembali melihat kemusyrikan nyata kursi fil ardi dulu kayak pakana akibatul mujrimin. Kalau ingin melihat orang paling musyrik di Indonesia ya Bali. Akhir tahun. Tapi kalau saya ke Bali itu ziarah Wali Pitu. Baru ngerti dah. Nek ini wani wong songo kono Wali Pitu. Aku wis mulane dunia itu lebih luas daripada diri. Ikutilah jejakku. Tor lek Wali Pitu kuwi gratis. Pesawat gratis. Ya, hotel gratis. Apa iya coba? Pertama difasilitasi panitia Kementerian Olahraga waktu itu. Terus hotel berikutnya ono kanca-kanca sing golek di hotel. Ayo penak lah. Kelasnya beda. Ngono ri, melu Habib lah. Sekarang. Sabar.
mungkin nggak ke sana? Ono tempat apik meneh. Iku Karimun Jawa. Pernah ke sana? Mimpi? Mimpi aja belum? Yo, sakit. Secing. Itu sampai melihat yang ada di Nusa Tenggara apa jenenge? Mandalika, ya wis aku serono. Ayo, ngendine? Lombok. Raja Ampat. Nusa Tenggara Barat itu tinggi lho. Lombok. Sing nang Lombok, Lombok. Sing iku lho sing apa jenenge snorkeling apik kabare. Ya. Ternyata nggak bagus. Nabi Google apa ya Pak? Nggak bagus. Masih bagus Karimun Jawa. Ayo kapan Karimun Jawa? Urunannya per orang hanya 1.300.000 ya. Itu sudah naik kalau naik kapal laut 6 jam, kalau dapat speedboat itu 2 jam. Wis naik kono wis all in itu segitu itu termasuk penginapannya, makannya, terus kemudian tuh beberapa pulau, indah itu. Ya alhamdulillah virus bahagia sudah kudapat. Ini kata hadis binikmah lho, ora pamer. Ya karo pamer-pamer barang promosi nenek bahagia bersama gitu loh. Berarti perlu enggak ada dana sosial? Saya kira perlu. Mari wesane dari senajan wiritane ya kuat, rekreasinya ya kuat. Alhamdulillah saya tak syukuri. Nah, kemudian saya mengajak bahagia bersama. Bahagia dunia. Jadi usaha zahir, usaha batin, usaha batin, usaha. Pertama-tama usaha batin kita, ayo kita perbaiki sholat kita. Siap? Untuk zahiriah, ayo bersama-sama bersungguh-sungguh dalam perjuangan dan berusaha. Gitu ya. Terima kasih yang Mbak Regina ternyata memperbaiki toko. Ayo satu persatu kita perbaiki, ya. Kita profesional. Insya Allah sejahtera. Yang di toko sejahtera ikut menambah sejahtera. Yang di Bupes nanti juga sejahtera, kemudian mensejahterakan yang sejahtera Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, monggo. Di awal pembukaan saham itu kan agar tidak ada seperti kali ya. Tapi memang kalau tidak ada wisata yang kemarin itu memang saham itu rata-rata satu atau dua tapi lain ada yang sampai banyak yang mengakibatkan nanti kalau ada saham semua pada masuk dengan nominal yang itu nanti sudah banyak, jadi ada yang masuk dari itu, sementara yang banyak sampai 100 lebih. Apakah atau adanya aturan Pembatasan sehingga yang memiliki modal kecil ini tertarik ya kita sama dengan kalau kita jadi atau syarat saham itu masuk harus dari keluar mana, apakah dari yang dari luar masukkan atau itu perlu tidak disyaratkan di dalam ya. Terima kasih. Aja rapatkan nanti aja. Kalau mau memang dibatasi dan itu kesepakatan bersama monggo. Ya. Untuk musyawarah yang pertama ini bagaimana kalau semua punya suara? Ini kan RRT pertama loh aslinya. Really ya. Nah, bagaimana kalau semua ini diajak jadi anggota dan semua boleh usul? Karena semuanya punya kans untuk tidak hanya yang sudah jadi saham. Gitu ya. Untuk pertama ini silakan dibicarakan aja itu. Mau dibatasi monggo. Besok saya daftar juga lah sesuai dengan aturan. Tidak akan menguasai saya. Ya. Gitu ya.
Nanti anak saya juga saya ajak daftar. Ini banyak dewi loh, raja apa ya? Gitu ya. Ibu nanti juga biar daftar lah. Gitu. Ya. Sekarang juga untuk penjelasan penegasan terkait dengan sudah adanya turut toko seperti Mbak Regina dan Mbak Febri, apakah seperti Mbak Arinda itu yang SK yang tahun kemarin itu kan kepala toko, apakah sudah bisa diserah terima? Mbak Arinda biar fokus di sama dengan Pak Rangga yang kemarin biar fokus di sekolahan. Ben majok di sekolahan. Berarti sudah tidak menjadi kepala toko lagi. Ya, ya. Itu ya Mbak Arinda ya. Fokus di sekolahan. Ini kok kabeh kemarin itu kan karena tidak ada orang belas loh. Sekarang sudah ada, ya sudah difokus-fokuskan. Gitu ya. Difokuskan. Saya mulang-mulang. Nunggu kiai barang arep melek saya sudah diperingatkan apa ini terlalu fokus ngopeni usaha sampai ini ya. Gitu? Nah, itu aja. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang satu khusus keilmuan, yang satu khusus usaha golek duit. Jadi Mbak Arinda sing mulang, Mbak Regina golek duit. Ya. Ada lagi? Kecuali orang ono lagi terpaksa untuk apa itu jenenge? Nanti kalau ternyata sablon terpaksa belum ada, yuk Pak Rangga. Tapi kalau ternyata sudah ada ya Pak Rangga sekedar tahu ilmunya saja, besok kalau ngajari bisa kan gitu ya. Biar fokus nanti sekolahannya harus ngopeni. Pak Dedi orang kakek mulang sehingga bisa ngurusi pegawai ini. Mas Imam, ayo orang handphone baik, kono garap administrasi. Mas Yudan mojok baik ngopo nih. Jadi ana sing ngawasi murid, ana sing ngawasi pegawai. Gitu ya. Gua Pak Dedi barang ngopo di kantin malah tas itu. Ya. Gitu ya. Ada lagi? Oke. Saya indikatornya di samping ada rasa harapan yang di masyarakat itu ada rasa senang. Rasa senang itu biasanya kalau kita ciptakan senang. Kemudian memang benar, itu orang kita orang mobil itu kan benar, karena jadinya ada usaha di sini untuk pada itu Apa Pak? Oh. Wah, itu besok lomba hadro. Itu di sini. Itu MTS kok MA? MTS sip. Tampil terbaik. Ya. Terima kasih. Ya, saya ngomong ke swarga nih, ya ngomongin seneng donya itu ya. Maksud saya sesok gajinya akeh, terus jalan-jalan yang Bali, jalan-jalan yang apa gajinya? Nanti ngomong. Karimun Jawa, itu ajak seneng-seneng maksudku. Ajak seneng. Dia seneng dhisik. Orang mau seneng-seneng toh, ya kita kerja keras lah ya. Sakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya ini menjadi harapan, semoga tidak tamat nih. Tapi rojak ini kan ya sangat mungkin, sangat mungkin. Ada lagi? Nah besok tolong madrasah aliyah, dan itu juga WIPA loh, sama kita satu kesatuan loh ya, Bungkes loh ya. Pelaksanaan hadro MTS seluruh Gunung Kidul ada di Al-Mumtaz itu nanti kita letakkan di barat.
bulan Maret, persiapkan dari sekarang sana layak tempat-tempat belajar yang menyenangkan, di bawah pohon, itu menyenangkan, ada tulisan-tulisan, kemudian bunga-bunga, maka saling kerjasama. Nanti tadi FA juga saya suruh untuk bersihin rest areanya itu, ya. Terus pokoknya bulan Maret buatlah sudah siap lah, apa namanya, panggung. Nah nanti di apa namanya gedung baru yang sekarang dibangun, terus tempat lama bekas roti dan air mineral itu dibongkar, terus waktu itu dibuatkan apa, tenda. Dan saya kira apa orang naik pasar, naik panggungnya pasar kayak. Nah, pilihannya ada dua lah, silakan dia lah nanti ya, silakan di apa, silakan dipertimbangkan nanti tempat terbaik di mana gitu ya. Yang jelas jadi ajang fungsi lah, ya. Jadikan itu ajang fungsi. Banyak loh MTS sebelum itu ya, ajang. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung ke langsung ke